tradisi pementasan. Itu merupakan bentuk kesenian tradisi dari sastra lisan yang dibutuhkan dan merupakan teater tradisional yang penyampaian cerita atau lakon dibawakan dengan cara mendongeng tanpa diiringi musik. Teater dapat dikatakan sebagai salah satu cikal bakal teater rakyat. Terdapat 3 jenis macam teater, yaitu teater tutur secara lisan, teater tutur yang dipertunjukkan, dan teater tutur yang menggunakan peragaan. Contoh teater tutur adalah seni patung dari Jawa Barat, Madiun dari Riau, Cekung dari Nusa Tenggara Barat. Ciri-ciri teater tutur: cerita yang disampaikan dalam bentuk dialog. Dialog bukan sebuah kalimat langsung. Naskah drama pada teater dilengkapi dengan pertunjukan gerakan atau ekspresi yang harus dilakukan oleh tokoh. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh absen 14. Drama menurut istilah mitologi, istilah drama berangkat dari kata bahasa Yunani, yaitu dramania, yang mana memiliki arti sebagai yang berbuat, berlaku, bertindak, dan bereaksi berdasarkan sejarah kata tersebut. Teks drama dapat dipahami sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dituliskan selanjutnya digunakan dalam pementasan di sebelah panggung. Seiring perkembangan zaman, drama tidak hanya terbatas dipentaskan antar panggung. Sekarang ini drama dapat didefinisikan sebagai suatu cerita yang dipentaskan di atas panggung atau tidak dipentaskan di atas panggung. Misalnya seperti film, televisi, drama, radio, dan lain sebagainya. Dramaturgi. Secara umum, dramaturgi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari hukum dan konvensi drama. Namun untuk bisa sampai pada telah dramaturgi seringkali dibutuhkan peneliti untuk membaca kerangka sosial historis yang melatari dramaturgi terlebih dahulu. Perlu kamu tahu bahwa dramaturgi dapat dipahami dengan memperhatikan konteks di mana diproduksi, didistribusikan, dan akhirnya dikonsumsi. Jadi untuk bisa menelahkan dramaturgi perlu adanya tinjauan terhadap masyarakat pendukungnya atau kerangka sosial terlebih dahulu. Dalam hal ini diperlukan konsep-konsep sosiologi dalam kegiatan teater. Dramaturgi berasal dari bahasa Inggris drama, dari kata drama yang berarti seni atau teknik drama dalam bentuk teater. Materi selanjutnya saya berikan oleh absen 20. Teater adalah jenis kesenian pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Seni teater merupakan sebuah seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerak tari dan nyanyian yang disajikan lengkap dengan dialog dan akting. Menurut Kamus Besar Indonesia, teater mempunyai 3 pengertian, yakni gedung atau ruang tempat pertunjukan di Nusantara dan seterusnya. Pengertian kedua adalah ruang besar dengan deretan kursi-kursi ke samping dan ke belakang untuk mengikuti kuliah atau peragaan ilmiah. Kemudian terakhir ialah pementasan drama sebagai suatu seni atau profesi. Seni drama, sandiwara, dan drama secara etimologis. Kata teater dapat diartikan sebagai tempat atau gedung pertunjukan. Teater adalah cabang kesenian yang lahir pada masa Yunani klasik. Pada masa itu sekitar 500 tahun sebelum Masehi, dimainkan di atas altar oleh pendeta-pendeta, dan salah satu ajarannya adalah upacara pemberian kurban kepada dewa. Dramaturgi. Secara umum, dramaturgi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari hukum dan konvensi drama. Namun untuk bisa sampai pada dramaturgi, misalnya dibutuhkan nanti untuk membaca kerangka sosial historis yang mencari dramaturgi terlebih dahulu. Tahu bahwa dramaturgi dapat dipahami dengan memperhatikan konteks di mana produksi didistribusikan dan akhirnya dikonsumsi. Jadi untuk bisa dramaturgi perlu adanya tinjauan terhadap masyarakat
masyarakat, pemimpinnya atau langkah sosial, berarti seni atau teknik drama dalam bentuk teater pertama kali dipopulerkan oleh Aristóteles, seorang filologi Yunani, bahwa penampilan atau drama yang baik harus bersegi atau tragis ataupun bisa-bisa komedi. Bukan masalah Islam dari dengan aktualitas. Perkembangan teater. Masa perkembangan pada masa ini penjajah Jepang datang dan memberi izin dan memperlakukan sensor terhadap karya-karya naskah lakon Indonesia. Saat inilah lahir berbagai seniman menulis naskah seperti Ismail, Abu Hanifah, dan lainnya. Teater ini kemudian berkembang di masa penjajahan Jepang sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan totaliter Jepang. Masa singkat tersebut dilanjutkan dengan pasca kemerdekaan Indonesia dengan didirikannya Akademi Teater Nasional Indonesia (ATM) oleh Usmar Ismail, Jakusuma, dan Asrul Sani Admi, berperan dalam mendorong keaktifan grup-grup teater di Indonesia sekaligus mendidik calon-calon seniman teater bangsa. Periode ini juga diseniarakan oleh beragam pengarang produktif dan berkualitas seperti Akdiat Arta Miharja, Aof Hadi Marja, dan